Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita bersama, Kebun Anggrek Budi Pespandut ya. Kali ini Pak Budi akan memberikan tips bagaimana untuk memulai usaha ya, sedangkan kita tidak punya modal, tidak punya lahan dan lain-lain ya. Jadi hanya berbekal punya HP dan semangat. Itu sudah modal yang luar biasa ya. Dan Pak Budi akan memberikan tips ini plus solusinya ya. Jadi Pak Budi bukan hanya sekedar memberikan solusi-solusi ya, terus realnya bagaimana nggak tahu ya. Jadi cuman sekedar saran itu saran-saran yang basi sudah ya. Jadi menurut hemat Pak Budi, kalau ada orang yang hanya memberikan nasihat tapi tidak ada actionnya real kepada kita, itu anggaplah orang itu sedang bercerita ya. Ya walaupun ya kita dengarkan juga ya, tapi lebih alangkah baiknya itu kita memberikan saran plus solusinya dan realnya. Jadi nggak cuman sekedar basa-basi ya. Jadi langkah awal untuk teman-teman khususnya anak-anak muda atau ibu-ibu dan lain-lain yang ingin memulai usaha, bisa menerapkan tips yang Pak Budi sampaikan ini ya. Yang pertama, teman-teman harus mengenal yang namanya dropship. Dropship itu bagaimana? Istilah sederhananya, jadi teman-teman nanti sampaikan kepada Pak Budi, ini misalkan contoh realnya ya, ini bisa dipergunakan nanti ke Pak Budi atau ke teman-teman pengusaha yang lain. Jadi teman-teman nanti tinggal bilang aja, Mas saya mau jadi reseller jenengan ya, nggak usah malu, ini bukan perkara yang buruk ya. Jadi nanti dropship itu teman-teman yang mau memulai usaha nanti bisa memasarkan seluruh produk yang Pak Budi punya. Ya, jadi bisa memasarkan seluruh produk yang Pak Budi punya, sekedar memasarkan saja. Masalah packing, kardus ya, pengiriman itu kita yang tanggung semua. Jadi untuk pengusaha baru atau yang mau ini ya, mau merintis usaha, tinggal kirim alamat pesanan, nanti kita yang mengirimkan, dan atas nama di pengirim itu jenengan sendiri, misalkan Novi. Jadi pengirimnya harusnya kan Pak Budi yang ngirim, tapi ini namanya itu Novi, pengirim Novi ya. Jadi walaupun teman-teman tidak punya modal, tapi istilahnya itu teman-teman yang mengirim, itu namanya dropship. Jadi teman-teman order ke kita, kita yang menyiapkan, tapi atas nama pengirimnya jenengan ya. Jadi pengusaha baru, jadi ya, atau yang merintis usaha baru. Terus selain dropship itu bagaimana Mas untuk kita memilih orang yang tepat? Caranya cari seller yang memiliki produk unggul dan bisa laku di pasaran. Kalau bisa all varian ya, jadi semua varian punya, dan juga harganya terjangkau. Jadi biar nanti teman-teman khususnya yang mau memulai usaha itu tidak terlalu kesulitan ya dalam memasarkan. Misalkan ini contoh realnya bisa dicontohkan ke Pak Budi ya. Jadi Pak Budi juga sekalian memberikan tips, juga langsung actionnya ini ya. Jadi ini langsung bisa dipakai ke Pak Budi. Jadi teman-teman bisa langsung jadi resellernya Pak Budi. Dan nanti jangan khawatir untuk harga dan persaingan, insya Allah kita masih di level atas ya untuk ini ya, untuk apa istilahnya ya. Jadi Pak Budi kan masih ada slogan kayak penjual anggrek termurah se-Indonesia. Jadi itu bukan main-main, memang bisa kita buktikan. Nah, jadi misalkan teman-teman mau tertarik dengan produk-produknya Pak Budi ya,
tinggal bilang aja, Mas, Pak, saya mau bekerja bareng jenengan, saya mau dropship istilahnya ya, jadi mau jadi reseller, kasarnya itu jadi reseller. Oke, langsung Pak Budi terima, set alamat gini-gini. Jadi setidaknya memang harus serius, fokus. Teman-teman tinggal memasarkan, nanti Pak Budi arahkan admin untuk mendampingi ya sampai mahir. Caranya step by stepnya bagaimana nanti bisa langsung WA Pak Budi ya. Jadi gak usah takut, gak usah ragu. Mau ada di Kalimantan, di Irian, di Papua, di Sumatera, semuanya bisa. Ya, untuk laba transferannya bagaimana? Aduh, itu urusan gampang banget ya. Pasti ditransfer dan jelas ya. Jadi bukan kayak akun-akun penipuan, menipu lewat mulut dan lain-lain. Ini real nyata. Jadi teman-teman, ini Pak Budi langsung mencontohkan sekalian. Pak Budi mau merekrut pengusaha atau entrepreneur muda ya, yang giat, tidak punya modal, mau usaha, Pak Budi akan temani langsung ya. Jadi tadi itu dropship ya. Boleh pilih Pak Budi. Kalau Pak Budi ini dirasa kurang cocok, cari yang lain. Tapi yang pasti Pak Budi sudah siap menampung seluruh teman-teman yang ingin memulai usaha. Pak Budi dampingi, tidak usah modal dan ada hasilnya. Itu yang terutama. Terus juga teman-teman kalau mau memulai usaha baru, semangatnya harus berlipat ganda ya. Jadi jangan ini ya, jangan setengah-setengah. Pak Budi punya slogan untuk Pak Budi sendiri, nih bisa dipakai untuk teman-teman. Kalau bekerja itu bekerja betul-betul keras. Apa bedanya bekerja betul-betul keras sama bekerja keras menurut versi Pak Budi ya? Jadi kalau menurut versi Pak Budi, bekerja keras itu misalkan kita kerja, jam kerjanya itu jam 7 sampai jam 4, itu namanya bekerja keras. Kalau bekerja betul-betul keras bagaimana? Bekerja betul-betul keras menurut versi Pak Budi itu, jadi ketika kita sudah selesai dengan tugas kita jam 7 sampai jam 4, kita istirahat, sholat, makan, setelah itu kita lanjut bekerja lagi, yang untuk menutupi apa yang belum kita kerjakan saat jam kerja waktu normal kita. Apa yang perlu kita kerjakan. Nah, itu nanti akan mensupport, menunjang keberlanggengan sukses tidaknya teman-teman dalam usaha. Misal Pak Budi dulu masih awal ya. Pak Budi ini berangkat awalnya itu betul-betul nggak punya uang, apalagi uang rumah aja nggak punya ya. Jadi Pak Budi dulu nebeng, ikut, nggak punya rumah. Itu nanti Pak Budi ceritakan di session berikutnya. Pak Budi ini ketika awal bekerjanya ekstra ya. Jadi Pak Budi ini jadi guru sukuan ya, jadi guru sukuan. Dulunya di sekolah swasta. Pak Budi ngajar, set, pulang kerja lagi, set, ya, cari anggrek di kampung-kampung, promo, packing, kirim. Setelah itu kita kirim ke Tiki dulunya ya, ke Tiki. Setelah ke Tiki kita tunggu resi sekitar jam 10. Jam 10 Pak Budi berangkat lagi ke Banyuwangi ya, untuk cari anggrek lagi. Sampai di sana perkiraan jam setengah 1. Kita kemas-kemas untuk prepare yang anggreknya ya, dari hunter biasanya atau pemburu. Sekitar jam 2 itu Pak Budi pulang. Sampai ke Jember lagi biasanya setengah 4. Kadang Pak Budi itu lanjut nali ya, nali. Kalau sudah subuh itu sholat gini. Setelah itu istirahat, berangkat lagi sekolah. Banyak yang mencibir A, B, C, D, itu mah lewat aja ya. Jadi teman-teman kerjanya harus kayak gitu. Jangan kerja itu hanya jalan gini. Kecuali kalau kaya ya, kalau kaya
Dan jangan lupa berdoa, doa kepada orang tua ya, jangan lupa itu diutamakan. Terus juga ini ya, sedekah amal kepada anak-anak yatim, orang nggak punya, terutama anak yatim ya. Jadi itu yang pertama dropship ya. Teman-teman boleh bisa pakai jasa Pak Budi ya. Boleh pakai produk-produknya Pak Budi, terserah nanti. Kalau cocok bisa langsung hubungi Pak Budi ya. Jadi Pak Budi langsung membuka ini open reseller ya. Di seluruh Indonesia bisa bergabung semua ya. Nanti Pak Budi berikan produk-produk terbaik, murah di pasaran. Wah, udah insya Allah dalam 1 minggu itu sudah ini ya, sudah dapat orderan ya. Jadi step by stepnya nanti Pak Budi berikan bagaimananya nanti. Itu yang pertama, jadi kita sistem dropship ya. Yang kedua, bekerjanya betul-betul keras, jangan sampai hanya bekerja keras ya. Kalau bekerja keras jam 7 sampai jam 4, setelah itu kita istirahat. Wah, ini usahanya menurut hemat Pak Budi ya. Karena kalau boros cepat habis ini. Ini istilah dari kawan Pak Budi ini ya, jangan dipakai boros ya. Ini Pak Budi pakai aja istilah hemat, menurut hemat Pak Budi ya. Biar hemat terus karena doa ini ya. Jadi kerjanya betul-betul keras ya, support penuh, jangan memikirkan kanan dan kiri, terus aja ya. Sikat aja, ada siapapun termasuk orang-orang terdekat kita, jangan gini, terus aja ya. Jadi itu ujian ya, ujian mental buat kita dalam mau mulai usaha. Jadi biasanya memang kanan kiri ini aduh luar biasa ya. Kerjanya betul-betul keras, yang diingat-ingat ya. Jadi dropship kerja betul-betul keras ya. Jangan sampai lupa doa ya, ibadah dan lain-lain, sedekah ini sudah masuk doa, jangan sampai lupa ya. Ini Pak Budi juga ini sering melakukan ini ya, ngaji ya, terutama Ar-Rahman Waqiah itu waduh ya, duha itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi teman-teman jangan menyepelekan, bisa dibuktikan ya. Pak Budi dari tidak punya apa-apa sudah bisa buat rumah, ada mobil ya. Padahal Pak Budi ini rumah aja nggak punya Pak Budi ya. Jadi awal Pak Budi buat ini rumah aja nggak punya ya. Merintis ini sekitar mulai laku terjual rutin 2016 itu Pak Budi masih ngontrak rumah, masih ngontrak. Setelah itu kontraknya tiba-tiba diputus, sudah tidak diperpanjang. Pak Budi dapat rezeki, Pak Budi bisa buat rumah, beli mobil ya. Jadi itu salah satu jalan Pak Budi ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa. Ini yang pertama yaitu sistem dropship ya. Jadi reseller, bisa gabung dengan Pak Budi atau bisa gabung dengan teman-teman seller yang lain. Terus selain itu juga ini kerja betul-betul keras, doa ya. Mungkin itu saja pesan-pesan dari Pak Budi ya. Selebihnya nanti bisa sharing, bisa WA ke Pak Budi ya. Jadi tahap awalnya itu kalau tidak punya modal, dropship atau jadi reseller, bekerjanya betul-betul keras, doa ini terutama. Itu langkah awalnya ya. Jadi Pak Budi mengenalkan sistem dropship, langkah dropship. Pak Budi sudah menyiapkan ya alternatif. Jadi teman-teman bisa gabung bareng Pak Budi ya di yang menjadi reseller ya. Pak Budi open ini di seluruh Indonesia, teman-teman bisa bergabung semua, tinggal japri Pak Budi aja. Pak Budi, saya berminat untuk jadi resellernya, bagaimana langkah-langkahnya ya. Anggap Pak Budi ini langkah awal ya, langkah awal untuk teman-teman memulai usaha. Setelah itu teman-teman kalau sudah berjalan ya, silakan mau mengembangkan usaha sendiri, mau merintis usaha sendiri, mau buat kebun sendiri, itu terserah. Yang penting Pak Budi ini menemani awal ini, awalnya ini Pak Budi temani ya. Kalau sudah sukses mah banyak nanti yang akan menemani. Kalau masih terpuruk ini ya, masih kasare
tanda kutip itu miskin kayak Pak Budi dulu, ini Pak Budi mumpung Pak Budi punya ya, jadi Pak Budi temani. Jadi Pak Budi tidak sekedar memberikan tips tapi real. Pak Budi temani berusaha ya, memulai usaha mulai dari awal. Setelah sukses terserah mau buat kebun sendiri boleh ya. Itu saja tips dari Pak Budi ya, tips sederhananya. Selain tips langsung realnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terus juga dibagikan, mudah-mudahan teman-teman yang lain ada yang membutuhkan pekerjaan ya, apalagi sekarang di era PPKM seperti ini banyak yang banyak yang dirumahkan, dipecat ya, usahanya menurun dan lain-lain. Solusinya bisa gabung di Pak Budi. Itu saja. Terima kasih, salam dari Pak Budi dari Kota Jember ya. Kebun Anggrek Budi Vespandut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.